and make it rock, yeah, side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right, and side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi kami yang berjudul IT Infrastructure and Emerging Technology. Next. Perkembangan sumber daya teknologi merupakan faktor penting dalam pengembangan teknologi infrastruktur teknologi informasi yang terus berkembang dan memerlukan pedoman untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mendukung perkembangan sejalan dengan tujuan tersebut, perlu dibahas perkembangan penting yang dapat diamati dalam evolusi infrastruktur teknologi informasi. Evolusi infrastruktur yang digunakan sebagai tolak ukur mencakup hukum Moore dan kekuatan pemrosesan, hukum kesenjangan besar digital, hukum Metcalfe, dan ekonomi jaringan. Next. Infrastruktur IT. Apa sih sebenarnya infrastruktur IT ini? Jadi, infrastruktur teknologi informasi atau IT ini merupakan sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan dengan jelas dan terperinci. Infrastruktur IT meliputi investasi dalam perangkat keras, peranti lunak, dan layanan konsultasi. Pendidikan juga pelatihan bagi seluruh unit. Bisnis pada perusahaan. Infrastruktur IT terdiri dari perangkat dan aplikasi peranti lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu pemrosesan besar secara menyeluruh. Infrastruktur IT dalam organisasi saat ini adalah hasil evolusi selama lebih dari 50 tahun di platform komputasi. Adapun tahapan dalam evolusi ini dapat kita lihat di era mesin akuntansi elektronik pada tahun 1930 sampai 1950. Selanjutnya di era mainframe umum dan komputer mini di tahun 1959 hingga kini. Kemudian selanjutnya di era PC di tahun 1981 hingga kini. Kemudian di era klien atau server di tahun 1983 hingga kini. Dan terakhir di era komputasi internet perusahaan di tahun 1992 hingga kini. Kemudian, sebuah perusahaan jasa dapat menyediakan fungsi infrastruktur IT secara langsung kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan. Idealnya, infrastruktur ini harus mendukung IT dan strategi bisnis perusahaan. Teknologi informasi baru memiliki dampak yang kuat pada bisnis dan strategi IT serta layanan dapat diberikan kepada pelanggan. Adapun platform layanan. Jadi platform layanan ini terbagi atas beberapa bagian, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang platform layanan, di mana di sini terdapat 8 poin. Yang pertama, platform komputasi, di mana platform ini digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke lingkungan digital, termasuk mainframe, pertukaran komputer, dan perangkat seluler. Yang kedua, layanan telekomunikasi, menyediakan koneksi data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang ketiga, manajemen data. Manajemen data ini berguna untuk menyimpan dan mengelola data bisnis, serta menyediakan kemampuan analisis data. Yang keempat, perangkat lunak aplikasi layanan, di mana perangkat ini berguna untuk merencanakan sumber daya perusahaan, hubungan pelanggan, sistem manajemen yang dimiliki oleh semua unit bisnis. Yang kelima, pengelolaan fasilitas, di mana
pengembangan, dan pengelolaan fasilitas yang diperlukan untuk komputer, telekomunikasi, dan pengelolaan data. Yang keenam, jasa teknologi informasi pengelolaan, perencanaan, dan pengembangan infrastruktur. Di sini, koordinasi dengan unit usaha jasa teknologi informasi, pengelolaan akuntansi biaya teknologi informasi dan pengelolaan proyek. Yang ketujuh, layanan teknologi informasi standar, yang menyediakan kebijakan perusahaan dan unit bisnis yang menentukan teknologi informasi yang digunakan kapan dan di mana. Yang kedelapan, layanan pendidikan teknologi informasi, yang memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara menggunakan sistem dan juga memberikan pelatihan kepada manajer tentang cara merencanakan dan mengelola sistem di bidang teknologi informasi. Perusahaan infrastruktur komponen yang barusan saya jelaskan telah menyebabkan pengembangan dalam pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, perangkat keras dan perangkat lunak, telekomunikasi dan jaringan, serta desain perangkat lunak telah meningkatkan daya komputasi secara eksponensial sekaligus mengurangi biaya secara eksponensial. Di sini, menurut hukum Moore dan kekuatan prosesor menjelaskan bahwa peningkatan eksponensial dalam kekuatan pemrosesan dan pengurangan biaya dalam teknologi komputasi menggandakan kekuatan prosesor setiap 18 bulan dan mengurangi separuh biaya komputasi. Di sini terdapat dua hukum. Yang pertama adalah hukum penyimpanan digital masif, di mana penurunan eksponensial dalam biaya penyimpanan data. Jumlah kilobyte dalam data yang dapat disimpan pada media magnetik dengan biaya $1 berlipat ganda setiap 15 bulan. Yang kedua, hukum dan ekonomi jaringan Metcalfe, di mana menjelaskan peningkatan jumlah penggunaan jaringan terus bertumbuh secara tetap. Nilai dari keseluruhan sistem bertumbuh secara eksponensial dan terus bertumbuh selamanya seiring dengan peningkatan jumlah penggunanya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah standar teknologi telah menciptakan skala ekonomi dan menurunkan harga karena produsen berfokus pada produk yang dibuat berdasarkan satu standar. Namun, tanpa keuntungan skala ini, TI akan jauh lebih mahal daripada saat ini. Layanan penelitian dan pengembangan teknologi informasi yang menyediakan layanan penelitian potensial pada proyek dan investasi masa depan. Next. Evolusi infrastruktur IT. Hasil dari pengembangan platform komputasi selama lebih dari 50 tahun, ada 5 tahap dalam proses pengembangan, masing-masing mewakili konfigurasi daya komputasi dan infrastruktur yang berbeda. Ada 5 era tersebut. Yang pertama adalah mainframe atau mini computer, yang kedua personal computer, yang ketiga client atau server, yang keempat enterprise computing, yang terakhir cloud and mobile computing. Next. Teknologi penggerak dari evolusi infrastruktur. Perubahan struktur TI yang baru saja dijelaskan adalah hasil dari perkembangan pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, perangkat keras, dan perangkat lunak, telekomunikasi dari jaringan, dan perangkat lunak desain yang dapat menghitung peningkatan kapasitas secara eksponensial sekaligus mengurangi biaya. Next. Di sini adalah infrastruktur TI saat ini menghasilkan 7 komponen. Yang pertama, platform perangkat keras komputer.
Perangkat hardware untuk komponen hardware komputer atau dikenal dengan komponen perangkat keras di komputer ini terbagi menjadi dua bagian, yakni komponen mesin sekaligus komponen mainframe, di mana komponen mesin terdiri dari personal data asisten, laptop, server, PC, dan mesin server. Sedangkan yang termasuk ke dalam komponen mainframe adalah seperti communication device, disk storage device, tape, CPU, dan lainnya. Yang kedua, platform sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem yang mengkoordinir komputer dengan memberikan perintah-perintah kepada prosesor dan hardware untuk melakukan operasi-operasi logis yang diperintahkan SO, juga bertanggung jawab dan dalam mengatur pergerakan data komputer. Yang ketiga, aplikasi perangkat lunak enterprise. Software berbeda dengan hardware komputer. Untuk komponen software komputer ini dikhususkan untuk bagian dalam komputer, yang mana menjalankan sistem operasi Microsoft Windows, seperti Windows XP, Windows 7, Windows 2000, Windows Vista, Windows CE, Linux, dan Unix. Yang keempat, pengelolaan dan penyimpanan data. Komponen penyimpanan data dan komponen ini salah satunya dianggap cukup penting dalam infrastruktur IT, sebab bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengatur sekaligus merapikan data yang tersimpan dalam perusahaan sehingga bisa digunakan secara efisien, seperti misalnya penggunaan Microsoft SL dan hard disk. Next. Platform jaringan dan telekomunikasi. Jaringan yang luas, yaitu layanan komunikasi nirkabel serta akses internet. Layanan telekomunikasi, terutama telekomunikasi atau kabel dan telepon perusahaan untuk jalur suara dan akses internet dikuasai oleh peran keras jaringan, yaitu Cisco, Lucent, Nortel, dan Jupiter Networks. Yang keenam, platform internet. Seperti yang kita ketahui, komponen internet memang menjadi andalan dalam sebuah perusahaan. Nah, karena dimanfaatkan untuk memasarkan bisnis sebuah perusahaan, maka dari itu tidak heran bila komponen ini masuk dalam infrastruktur TI. Yang terakhir, yang ketujuh, jasa konsultasi dan integrasi sistem. Integrasi sistem menghubungkan dua atau lebih sistem yang sama maupun berbeda bahasa pemrograman. Sistem-sistem tersebut dapat saling bertukar data dan mencegah manipulasi dan dapat menghasilkan informasi baru guna mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ada tren platform perangkat keras dan teknologi baru. Nah, di sini ada 5 tren. Yang pertama, mengintegrasikan platform komputasi dan telekomunikasi di tingkat pelanggan. Nah, pada tingkat server dan jaringan, pertumbuhan sistem telepon internet yang sukses menunjukkan bagaimana platform komputasi dan telekomunikasi yang terpisah secara historis menjadi terpusat melalui sebuah jaringan tunggal internet. Yang kedua, komputasi grid. Komputasi grid meliputi koneksi komputer jarak jauh secara geografis ke dalam jaringan tunggal untuk menciptakan sebuah superkomputer dengan mengombinasikan daya komputasi dari semua komputer pada grid. Nah, alasan bisnis untuk menggunakan komputasi grid ini yaitu untuk menghemat biaya, kecepatan komputasi, dan kecekatan. Yang ketiga, komputasi berdasarkan permintaan atau utilitas. Nah, di sini mengacu pada perusahaan yang menyebarkan permintaan daya komputasi ke pusat pemrosesan data skala besar yang letaknya sangat jauh. Untuk mengurangi biaya kepemilikan sumber peranti keras, komputasi berdasarkan permintaan membuat perusahaan semakin tangkas dalam menggunakan teknologi. Yang keempat, komputasi otonom dan komputasi edge.
Komputasi otonom adalah sebuah upaya di seluruh industri untuk mengembangkan sistem yang mampu mengonfigurasi, mengoptimalkan, dan menela dirinya sendiri, memperbaiki pada saat terjadi kerusakan. Nah, sedangkan komputasi edge adalah skema bertingkat yang menyeimbangkan pembagian beban untuk aplikasi berbasis web. Dan yang kelima, virtualisasi dan proses multicore. Nah, virtualisasi ini sendiri yaitu proses menampilkan sejumlah sumber daya komputasi sehingga semua hal tersebut dapat diakses dengan cara yang tidak dibatasi oleh konfigurasi atau lokasi geografis. Selanjutnya, nah di sini ada platform piranti lunak dan teknologi baru. Ada 6 tema utama dalam evolusi platform piranti lunak kontemporer. Nah, yang pertama di sini ada Linux dan perangkat lunak. Piranti lunak open source diproduksi dan dipelihara oleh komunitas programmer global dan dapat diunduh gratis oleh berbagai perusahaan. Dan Linux itu sendiri sebuah sistem open source yang elastis, tangguh, yang dapat berjalan di berbagai platform piranti keras dan digunakan secara luas untuk menjalankan server web. Yang kedua di sini ada Java. Java merupakan sistem operasi dan bahasa pemrograman yang tidak terpengaruh piranti keras dan merupakan yang terbaik dalam lingkungan pemrograman interaktif untuk web. Yang ketiga, piranti lunak perusahaan. Meliputi aplikasi perusahaan dan middleware seperti piranti lunak integrasi aplikasi perusahaan dan layanan web. Yang keempat, layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Layanan web digabungkan dengan komponen piranti lunak berdasarkan standar web yang terbuka, yang tidak dibatasi oleh produk dan dapat bekerja dengan segala piranti lunak aplikasi dan sistem operasi. Nah, layanan web dapat digunakan sebagai komponen aplikasi berbasis web yang menghubungkan sistem terpisah dalam sebuah perusahaan. Yang kelima, mashup dan aplikasi piranti lunak berbasis web. Mashup itu sendiri adalah aplikasi piranti lunak yang baru, layanan yang didasarkan pada penggabungan aplikasi piranti lunak yang berbeda menggunakan jaringan data berkecepatan tinggi, standar komunikasi universal, dan kode open source. Yang keenam, outsourcing piranti lunak. Perusahaan membeli aplikasi piranti lunak yang baru dari sumber luar dan termasuk paket piranti lunak dengan mengontrakkan pengembangan aplikasi yang ada ke vendor eksternal atau menyewa layanan piranti lunak dari sebuah penyedia layanan aplikasi. Selanjutnya, nah di sini ada masalah manajemen, yang dimana di sini kami menyimpulkan ada 3 masalah manajemen, yaitu yang pertama mengatasi perubahan infrastruktur. Seiring pertumbuhan bisnis, bisnis dapat dengan cepat melampaui infrastrukturnya sendiri. Nah, ketika ukuran bisnis menurun, bisnis dapat terjebak oleh terlalu banyaknya infrastruktur yang ia beli sendiri gitu. Nah, jadi ada porsi-porsi tertentu yang memang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, manajemen dan tata kelola. Masalah lama bagi CEO dan CEO adalah pertanyaan tentang siapa yang mengontrol dan mengelola infrastruktur IT perusahaan. Haruskah setiap departemen dan divisi bertanggung jawab untuk membuat keputusan IT sendiri, atau haruskah infrastruktur IT dikendalikan oleh kelola yang secara umum berpusat kepada satu peran? Dan yang ketiga, berinvestasi dengan bijak dalam infrastruktur. Infrastruktur IT adalah investasi besar bagi bisnis. Jika bisnis menghasilkan terlalu banyak untuk infrastruktur itu tidak akan berfungsi dan menghambat kinerja keuangan bisnis. Jika perusahaan berinvestasi terlalu sedikit, layanan bisnis penting tidak dapat disediakan dan pesaing perusahaan dalam kutip yang berinvestasi dengan baik akan mengungguli perusahaan yang tidak berinvestasi. Selanjutnya, nah sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.